Shalom, Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Mbak Putri. Selamat pagi Bu Liana. Selamat pagi Bu Selamat Jati. Iya, nggak terasa ya Mbak Putri sudah hari Minggu lagi nih. Betul, dan pastinya anak-anak sudah siap tunggu di depan TV, di depan laptop, bahkan di depan HP. Iya, pasti penuh sukacita menunggunya dari 1 minggu yang lalu ya. Iya, betul Ya, sekali. gitu. Dan Bu Liana, anak-anak kan sedang gembira nih, sedang sukacita. Gimana kalau kita ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Saya Bergirang? Oke, yuk anak-anak kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu berdoa. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu berdoa. Nah, betul anak-anak, siang malam kita selalu berdoa. Betul. Dan pastinya Bu Liana, anak-anak di rumah juga pasti selalu berdoa kok. Iya, seperti saat sekarang nih anak-anak, kita mau mengawali ibadah kita dengan doa pembukaan. Oke anak-anak, mari kita siapkan hati kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Liana. Oke, mari anak-anak kita ambil sikap doanya, tangannya dilipat, matanya dipejamkan dan kepala ditundukkan. Bu Liana pimpin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Mengucap syukur ya Tuhan buat malam yang boleh kami lewati, dan pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami boleh menghirup udara segar ciptaan Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun kami masih mengikuti secara online Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan urapi kami, Tuhan memberkati telinga kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima Wah, kasih. masih Bu semangat Liana. anak-anak? Masih dong. Iya, masih semangat karena memang anak-anak itu anak-anak hebat ya Mbak Ya, Putri ya. betul. Selalu sukacita. Iya. Dan selalu berpengharapan kepada Tuhan, dan mereka pasti selalu bersyukur pada Tuhan Bu Iya, Liana. betul. Sekarang kita nyanyi lagi aja yuk. Boleh? Kita mau nyanyi apa ya? Nyanyi apa Bu Liana? Nih lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Pasti anak-anak sudah tahu ya. Yuk kita mau berdiri, kita Iya. mau nyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
puja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Juliana, Masih posisi berdiri, kita mau menerima berkat. betul, kita mau menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. iya. Siapkan hati kita anak-anak, kita akan menerima berkat. Juliana, Mbak Putri, ini masih sekolah minggu? Iya, Iya. Bu Dian. Ada firmannya enggak? Oh iya kan, Iya, maaf, lupa. iya kan biasanya selalu ada firman ya Bu Diana, Iya, ya? betul. Kira-kira mau ada firman enggak? Ada dong, Bu dong. Dian. Aduh. Ya, maaf ya anak-anak Iya, ya. maaf ya, Kita anak-anak. mau dengerin cerita firman Tuhan dan minggu ini akan disampaikan oleh Bu Dian. Betul sekali. Ya, silakan Silakan, Bu Bu Dian. Dian. Terima kasih Mbak Putri, Bu Liana. Oke. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Dan Alkitab pagi ini kita siapkan dari firman Tuhannya dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Karena begitu panjang, kemudian hanya ambil satu ayat, sisanya nanti anak-anak boleh baca setelah sekolah minggu online ini ya anak-anak ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat 14. Yang Budian ambil sebagai nats hari ini adalah Keluaran 33 ayat 14. Sudah siap Mbak Putri, Bu Liana, Mbak Sudah, Bu Jati? Dian. Ya, Oke. kita mau baca sama-sama ya. Oke, Bu Oke. Dian. Oke, Bu. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Anak-anak, Budian mau bercerita. Pagi ini Budian mau bercerita tentang 3 kurcaci. Budian punya gambar 3 kurcaci. Yang ini, kurcaci ini adalah kurcaci yang paling tua. Namanya Dok. Kurcaci ini paling tua. Dilihat dari jenggot dan kacamatanya. Jenggotnya panjang, berkacamata. Dia ini kurcaci yang paling bijaksana. Senang bekerja dan tentu saja selalu ceria. Nah, yang kedua adalah Grumpy. Grumpy ini kurcaci yang suka menggerutu, sedikit pemalas. Walaupun dia masih baik hati. Yang ketiga adalah Happy. Seperti namanya, Happy. Selalu bersuka cita, selalu bergembira dalam segala keadaan, senang bekerja. Ya, senang bekerja dan selalu bergembira. Mereka ini tinggal dalam sebuah hutan. Di dalam rumah kayu, rumah pohon. Suatu pagi mendekati musim dingin, Dok membangunkan saudara-saudaranya untuk bekerja. Tentu saja ya, Happy senang karena dia suka bekerja dan bergembira, bersukacita. Lain dengan Grumpy. Dia mengeluh, aduh enakan tidur deh, apalagi ini musim dingin. Sudah mendekati musim dingin, hawanya enak buat tidur, aku mau tarik selimut aja. Lalu si Dok mengingatkan, ingat kita harus mencari kayu bakar untuk persiapan di musim dingin nanti. Ya. Si Happy, ayolah Grum, kita bangun deh, kita mau siapkan kayu bakar untuk besok musim dingin. Akhirnya dengan sedikit ogah-ogahan, dengan sedikit bermalas-malas, Grumpy bangun dan mengikuti ketiga
saudaranya, kedua saudaranya untuk pergi ke dalam hutan. Ternyata hutannya yang mereka cari itu sangat jauh. Mereka mencari kayu bakar tidak di sekitaran rumah mereka, tetapi lebih masuk lagi ke dalam hutan, sangat jauh. Si Grumpy tentu saja dia mengeluh sambil menggerutu. Jauh sekali sih kita mencari kayu bakar. Kenapa tidak menebang pohon yang dekat rumah kita aja sih? Itu kan banyak pohon-pohon yang di sekitar kita. Lalu Dog menjawab, pohon di dekat rumah kita adalah pohon yang menghasilkan buah yang manis dan segar. Itu sumber makanan kita. Kalau kita tebang, kita mau makan apa? Walaupun dijelaskan oleh Dog, Grumpy masih saja menggerutu. Ia terus mengeluh di sepanjang perjalanan. Tiba-tiba Happy berjalan di samping Grumpy lalu berkata, Grumpy, kamu tuh kok ngerutu terus sih? Ini adalah pekerjaan kita. Kita harus melakukannya dengan gembira. Lalu Grumpy menjawab, kamu memangnya tidak bosan hidup seperti ini? Tiap hari kok disuruh nyari kayu bakar, menanam sayur, memerah susu. Aku tuh pingin bangun siang, aku tuh pingin leyeh-leyeh, aku tuh pingin beristirahat, pingin santai-santai. Udah, kamu aja di sana yang mengerjakan semua ini. Aku lelah, aku bosan. Grumpy tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan malah duduk di bawah pohon yang sangat rindang. Melihat saudaranya itu, Happy dan Dog menghampiri Grumpy. Hai Grumpy, kamu ingat enggak ketika kita dulu membangun rumah? Bagaimana kita membangun rumah, bagaimana kita saling memberi semangat, saling membantu agar kita punya tempat untuk berteduh saat hujan. Kita tidak kepanasan, kita tidak kehujanan. Akhirnya kita bisa mendapatkan kayu kan untuk membangun rumah, dan kita saling membantu satu dengan yang lain, saling bekerja sama. Sekarang kita juga harus seperti itu. Musim hujan, musim dingin sebentar lagi sudah mau datang. Kalau kita dari sekarang tidak mengumpulkan kayu-kayu bakar, kita nanti mau bagaimana? Kita pasti akan kedinginan, kita akan kelaparan. Ya. Terang si Dog. Terus Happy, ayolah kita harus bersemangat. Kita harus bekerja dengan penuh sukacita. Akhirnya si Grumpy menyadari kesalahannya. Maafkan aku ya Dog, Happy. Aku akan mencari kayu bakar untuk kita persiapan musim hujan nanti. Lalu mereka semangat. Ayo semangat, mana senyummu? Ini senyumku. Itu tadi cerita tentang Dog, Grumpy, dan Happy. Ini sama anak-anak dengan bangsa Israel. Minggu lalu kita bercerita tentang bangsa Musa yang ada di Gunung Horeb. Musa selama ini sudah memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dan bahkan mereka kemarin sudah membakar lembu emas. Tapi bangsa Israel ini ternyata bangsa yang tegar tengkuk. Tahu enggak Juliana, Mbak Putri, apa itu tegar tengkuk? Enggak tahu. Tegar tengkuk itu keras kepala, ngeyel. Ya. Sudah dikasih kebebasan keluar dari perbudakan bangsa Mesir, sudah disertai Tuhan, masih juga mereka gerutu, ngomel. Kayak gini sih enakan di tanah Mesir ya, kita bisa makan enak, kita selalu ada saja yang dikeluhkan bangsa Israel. Hal ini membuat Musa kecewa. Musa kecewa karena
perbuatan bangsa Israel. Sudah dipimpin kok ya masih seperti itu. Apa aku kurang memimpin mereka? Apa aku kurang memberikan yang terbaik buat mereka? Nah, akhirnya Musa mendirikan sebuah kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini sebuah kemah yang digunakan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Di kemah pertemuan ini Musa mengungkapkan segala kekecewaannya. Tuhan, aku sudah membimbing bangsa Israel selama ini, tapi kok ya mereka masih saja keras kepala. Saya capek Tuhan, saya harus bagaimana? Tapi Tuhan tetap memberikan semangat kepada Musa. Jangan takut Musa, terus pimpin bangsa Israel. Pimpin bangsa Israel, sertai mereka ketika mereka nanti akan mendapatkan sebuah negeri yang berlimpah-limpah dengan susu, berlimpah-limpah kekayaan. Jangan takut, aku tetap akan menyertai engkau. Aku tetap akan membimbing engkau. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Dan benar anak-anak, itu juga yang dikatakan Tuhan kepada kita. Nah, sama seperti Musa, kadang-kadang kita juga merasa bosan dengan hidup ini. Merasa bosan dengan tugas-tugas yang kita lakukan, apalagi di masa pandemi ini. Masih di rumah, masih mengerjakan secara daring, belum bisa bertatap muka, belum bisa bermain ke sana kemari. Masih keluar harus memakai masker, harus masih rajin bercuci tangan. Padahal kita sudah melakukan segala protokol kesehatan, tapi kok ya masih juga yang namanya pandemi belum berakhir. Bosan nggak Bu Liana, Mbak Putri? Bosan. Bosan ya, ingin main di luar ya? Iya. Nah, tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap melakukan tugas kita. Kita tetap harus melakukan tanggung jawab kita. Kita tetap belajar di rumah karena pandemi masih terus berlangsung. Jangan takut, Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada menyertai kita. Tuhan ada membimbing kita. Jadi anak-anak, mulai sekarang lakukan tugas kalian. Jangan menggerutu, jangan bosan. Apapun itu terus kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan ada di samping kalian dan terus membimbing kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Tuh Mbak Putri dan anak-anak, kita sudah dengerin cerita dari Bu Dian ya. Iya betul. Kalau kita itu nggak boleh patah semangat, Betul. harus tetap semangat menghadapi apapun itu. Betul. Dan Bu Liana, anak-anak di rumah juga pasti mereka semangat lah. Mereka tidak pernah menyerah dalam menghadapi apapun. Iya, dan selalu yakin ya atas penyertaan Tuhan Iya, ya. betul sekali. Ya, seperti sekarang ini sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau persembahan ya anak-anak. Ya. Nah, persembahan kali ini Bu Liana, Bu Dian, kita mau menyanyikan lagu ini sambil bergerak. Nah, Joget nih Mbak Putri. iya joget betul. Joget atau menari? Menari. Menari, Oh, menari menari. anak-anak. Ya. Ya, kita mau menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Iya. Nah, oke, yuk Ini- anak-anak yuk. Lagu dari mana ya? Oh iya, ini itu lagu dari salah satu budaya yang ada di Indonesia. Oke. Kira-kira Bu Dian, Bu Liana, dan anak-anak di rumah tahu nggak ini budaya dari mana? Kayaknya kita nyanyiin dulu deh. Iya, Mbak betul. Putri. dulu aja Biar yuk. kita semua tahu. Yuk. Yuk, kita bangkit berdiri ya anak-anak ya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya
Kira-kira dari budaya manakah ini? Ambon, Ambon, Jawa. Jawa, Sunda. Sunda. Coba kita tanya anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah, tahukah kalian yang tadi kita nyanyikan, yang tadi kita gerakan tadi itu dari budaya mana ya? Oh, ada yang jawab tuh. Ada yang Ih, jawab, Mbak Putri. Ada yang Iya. jawab. Betul. Betul. Dari Betul, dari saya. Tak. Budaya Iya, Batak. Iya, budaya betul. Batak, Budaya betul. Batak. Nama tarinya apa Bu Liana? Tari tortor. Tari tortor. Betul sekali. Iya. Nah, Bu Liana, Bu Dian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah persembahan. Saatnya sekarang kita mau doa persembahan dan doa syafaat. Oke, Mbak Putri. Oke anak-anak, mari kita siapkan hati kita. Oh iya anak-anak yang masih berdiri boleh duduk. Kita mau berdoa dulu, siapkan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan sukacita kepada kami, Engkau telah memberikan berkat kepada kami. Bapa yang Maha Kudus, kami telah mempersembahkan apa yang kami terima dari orang tua kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat Engkau terima agar menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, sucikanlah persembahan ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang pada hari ini atau pada hari-hari sebelumnya Tuhan sedang mengalami sakit. Kiranya Engkau menjenguk mereka, Engkau merawat mereka seperti Engkau menjenguk kami anak-anak-Mu, seperti Engkau merawat kami anak-anak-Mu yang ada di manapun itu Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, pendidikan kami yang meskipun kami belum bisa bersekolah dengan cara bertatap muka, tidak apa-apa ya Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan. Setidaknya kami tetap mendapatkan ilmu Tuhan yang diberikan melalui Bapak Ibu guru kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau juga telah memberikan orang tua kami, memberikan orang tua kepada kami, sehingga orang tua kami dapat mengajari kami pelajaran-pelajaran yang seharusnya disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah Tuhan. Kiranya Engkau mengusir virus-virus ini Tuhan, Engkau menghilangkan virus-virus ini dari muka bumi ini, khususnya Tuhan di kota Cilacap, kota kami tercinta. Sehingga kami dapat bersekolah dengan cara tatap muka, kami dapat bertemu teman-teman yang lain tanpa ada jarak. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami Bapa. Berkati aktivitas kami dari pagi hari ini hingga kami dapat kembali istirahat pada malam hari nanti Tuhan. Berkati istirahat kami dan sehingga kami dapat bangun dengan menghirup udara yang sejuk yang dari Engkau saja Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami serahkan doa ini Tuhan, dan masih banyak pergumulan-pergumulan, masih banyak harapan-harapan yang ingin kami sampaikan padamu Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha mengetahui. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pedang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah hampir mengakhiri ibadah sekolah minggu ini ya Mbak Putri Budian. Iya. Tapi tenang aja, minggu depan kita masih ketemu lagi di sekolah minggu online. Ya, berarti minggu depan anak-anak harus siap ya. Iya dong. Sebelum jam 9 sudah siap di depan laptop, TV atau HP. Iya, betul. Ya. Nah, Juliana, Budian, Bu Jati, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosafat Ariwibowo. Anak-anak, silahkan anak-anak berdiri, siapkan hati kita, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri kebaktian anak pagi hari ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukan aktivitas dengan senantiasa berserah pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita. Shalom. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Oke anak-anak, jangan lupa 3M. Mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun. Jaga jarak. Dan memakai masker. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.